Guys, kalian setuju nggak kalau kita membuktikan hasil penelitian dengan topik masalah kesehatan reproduksi pada remaja wanita? Menurut kalian gimana? Soal reproduksi ya? Boleh sih. Nah, nih, berdasarkan data riset dasar puskesmas kita, remaja itu emang sering banget mengalami nyeri haid, bahkan banyak banget sampai nggak masuk store. Lihat deh. Iya. Setuju sih, aku tuh pernah ikut kegiatan posyandu, penyelenggaraan posyandu remaja ya. Banyak juga sih yang curhat tentang nyeri haid ini, terus juga mereka tuh kayak malu-malu gitu loh kalau bicara ke orang tua, terus habis itu dia juga takut minum obatnya. Nah, itu bisa jadi masalah utama kita yang relevan untuk penelitian. Tapi pertanyaannya itu pendekatan apa yang bisa kita pakai ya, yang sesuai dengan epidemi masing-masing itu. Semalam tuh aku sempat baca jurnal. Katanya ada 2 intervensi non farmakologis yang efektif buat menurunin nyeri haid. Itu pijat effluoride sama kompres hangat. Banyak message effluence ya. Itu kayak pijat lembut gitu ya. Iya benar, jadi tuh pijatan lembut yang konsisten sama emang lembut gitu. Terus biasanya dilakukannya tuh di bawah perut atau enggak di bawah punggung. Nah, jadi pijatan ini tuh bisa menstimulasi untuk menghasilkan hormon endorfin, dimana hormon endorfin tuh emang hormon yang secara alami diproduksi tubuh untuk mengurangi rasa sakit. Tapi ya kalau kompres hangat menurut aku tuh kayak lebih mudah dipraktikkan juga. Terus 2 intervensi ini juga aman, simple, bisa diajarkan ke keluarga juga gitu. Menurut kalian gimana? Berarti kita tuh bisa ya bandingan antara 2 intervensi itu, yang satunya itu kompres hangat, lalu satunya itu message effluence. Lalu kita lihat nih nilai efeknya pada intervensi nyeri head sama satu periode itu. Benar-benar. Terus kita juga ukur skala nyerinya pakai numeric pain rating scale. Terus kita juga pantau deh observasi dari tentang perilaku pasien kita, apakah dia masih sering bolos sekolah, terus masih cemas ketika mau haid, terus juga masih merasakan nyeri dan sulit tidur. Bengkak sih, tapi kita harus pastikan data masalah itu memang ada ya. Terus kita juga mungkin bisa wawancara dulu ke praktik klinik, ke perawat klinis atau kader kesehatan untuk gali fenomenanya. Setuju sih aku. Kalau gitu kita cari tahu yuk remaja yang mengalami dysmenorrhea primer yang belum ditangani secara optimal. Kalau misalnya udah fenomena kita udah setuju, kita lanjut bikin proposal. Tapi gimana kalau misalnya sekarang kita bikin dulu nih list pertanyaan buat nanti wawancara awal? Boleh sih, jadi topik sementara kita itu efektivitas kompres hangat dan message effluoride terhadap intensitas nyeri pada remaja wanita dengan studi evidence nursing ya. Oke, berarti kalau gitu minggu ini kita cari lokasi penelitian, jadwal kegiatan di klinik, terus lalu kita minta izin juga ke dosen. Semoga aja langkah awal kita ini lancar hingga sampai akhir. Alhamdulillah. Jadi yuk kita cari. Ini kayak bisa nggak sih? Iya, boleh. Pada pagi hari di Puskesmas Jatiwarna terdapat 3 orang mahasiswa di ruang diskusi. Mereka ingin membuktikan penelitian dari literatur yang sudah mereka cari dan pelajari. Mereka berdiskusi bersama perawat klinik dan dokter obgyn yang menjadi konsultan medisnya. Izin melaporkan dong, ada mahasiswa yang ingin datang ke sini. Mana mahasiswanya? Oh ya, silakan. Selamat pagi Dr. Danars, kami bertiga dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Menkes Jakarta 3. Kami datang ingin meminta izin kepada Dr. Danars untuk melakukan pembuktian penelitian yang sudah ada sebelumnya dok, dengan sasaran remaja perempuan tentang manajemen nyeri haid. Dan kami juga meminta saran masukan dari Dr. Danars mengenai penelitian kami apakah efektif atau tidak berdasarkan pengalaman klinis. Baik, bisa dijelaskan dulu apa intervensi yang akan kalian berikan? Ya baik nurse, jadi kami ingin meneliti mengenai penggunaan kompres hangat dan pijat effluence, di mana berdasarkan literatur 5 tahun terakhir yang sudah kami pelajari, 2 intervensi ini memang efektif untuk menurunkan intensitas nyeri pada remaja yang mengalami haid. Ya, jadi rencana kami itu akan melaksanakan intervensi di rumah pasien selama 2 hari atau 1 siklus haid. Lalu kita mengevaluasi nih hasilnya. Setelah itu hasil dari penelitian kami akan publikasi dalam bentuk penyuluhan kelompok kecil atau diskusi kelompok. Jadi kami itu fokusnya itu pada intervensi non farmakologis yang berbasis bukti ilmiah. Nah, jadi
targetnya itu adalah remaja putri dari usia 13 tahun sampai 16 tahun yang mengalami dysmenorrhea primer. Dok, maaf, saya izin memberikan beberapa jurnal yang sudah kita pelajari. Mungkin boleh izin ya, Nak? Ya, lihat dulu jurnalnya. Menarik ya. Jadi pendekatannya ini non farmakologis ya. Memang sejauh ini yang sering kami temui ya, untuk remaja putri itu memang sering untuk mengurangi haid. Tapi untuk intervensi yang lebih spesifik itu tapi memang belum ada ya untuk intervensi yang dilakukan secara komunitas. Di klinik remaja kami ini emang ada punya data dari 2 bulan terakhir. Ada 15 remaja yang rutin datang ke klinik remaja ini dengan mengeluh nyeri. Nah, dari data itu kami ingin merekrut 2 remaja perempuan dengan sebagai partisipan utama dengan keterlibatan orang tua. Nah, kami juga akan melakukan intervensi selama 2 hari, 1 kali tiap siklus haid. Nah, lalu dilakukan evaluasi nyeri menggunakan numeric pain rating scale tubuh. Kami bisa bantu menghubungkan, tapi pastikan persetujuan orang tua dan information yang jelas. Tentu Mas, jadi kami sudah siapkan juga surat persetujuan untuk orang tua dan lembar penjelasan partisipasi. Semua data itu juga kami akan jaga kerahasiaan. Bagus ya, tadi saya juga sangat setuju dengan pembuktian literatur yang ditunjukkan. Memang dari sisi medis untuk nyeri haid atau dysmenorrhea ini memang biasa terjadi, dikatakan ada kadar prostaglandin yang meningkat, yang mengakibatnya ada kontraksi rahim yang lebih kuat dan juga aliran darah menuju rahim itu menurun dan juga yang menyebabkan munculnya rasa nyeri. Nah, selama ini untuk pemberian obat analgesik memang efektif. Tapi memang seperti kita ketahui banyak pasien remaja putri yang khawatir dengan efek samping dari obat ini gitu. Betul apa yang dikatakan oleh dokter. Nah, memang kompres hangat ini emang bisa meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah di perut bawah, sehingga aliran darah lancar dan nyeri itu berkurang. Sedangkan massage effluent ini membantu menurunkan ketegangan otot punggung bawah serta meningkatkan relaksasi. Emang keduanya ini adalah intervensi non farmakologis yang sangat sesuai untuk para remaja. Nah, untuk biaya pelaksanaannya, untuk kalian nanti membutuhkan support alat dan juga logistik dari kami atau nanti kalian buat sendiri atau yang menyiapkan atau bagaimana ya? Baik, terima kasih dok. Untuk alat, untuk kebutuhan alat, kompres hangat dan minyak hijab itu kami tanggung sendiri. Tidak ada beban biaya ke puskesmas maupun responden. Baik, asalkan tidak memberatkan responden ya, tidak mengganggu layanan di puskesmas juga dan sesuai etika penelitian. Kami dukung Bepom. Untuk saya pribadi ya, saya juga mendukung ini bisa menjadi program model komunitas yang bisa dikembangkan. Kalau nanti hasil yang signifikan, kita bisa replikasi ke lebih banyak remaja ya. Baik, terima kasih atas percayaannya dokter dan nurse. Kami akan melaporkan perkembangan secara berkala. Kalau bisa setelah 1 siklus selesai, adakan presentasi internal di sini ya. Kami akan tahu hasilnya akhir bagaimana. Baik, Nas, kalian akan lagi ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, Nak, dok. terima kasih banyak. Pamit ada. Ya. Setelah diberikan izin, mahasiswa melakukan penelitian terhadap remaja perempuan yang sering mengalami nyeri haid. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nabil Lutlusa, mahasiswa keperawatan Fakultas Medis Jakarta 3. Saya sedang melakukan pembuktian cara non-farmakologis untuk menyebabkan nyeri haid pada ibu sebelumnya. Boleh sebutkan namanya siapa? Baik, menurut hasil kontrol waktu yang sudah kita sepakati, saya akan melakukan teknik untuk mengurangi nyeri haid, yaitu kompres air hangat pada ibu. Apakah ibu dan anak ibu bersedia? Bersedia, Sus. Dia juga sering nyeri setiap bulan. Baik Ibu, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Sebelumnya saya melakukan prosedurnya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang diingat. Terus.
Oke, sebelumnya apakah menstruasi kamu lancar? Biasanya berapa hari kamu menstruasi dan sekarang yang kamu rasain nyeri haid itu skala berapa? Kalau menstruasi sih lancar sih ya, tapi kadang juga kalau pakai itu kalau dari itu tuh kadang 7 harian, dan sekarang juga saya kadang dari bagian perut dan skalanya kira-kira apa? Jadi yang kamu lakuin saat nyeri haid, kalian kamu sebelumnya pernah nggak melakukan tanpa sadar? Belum pernah suka, aku biasanya ditahan aja, kadang juga minum obat anti nyeri kalau nggak tahan. Oke baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi saat kamu menstruasi, zat bernama tubuh yang bernama zat tubuh produksi zat bernama prostaglandin yang membuat otot rahim berkontraksi. Nah itu juga bisa menyebabkan perut kamu terasa nyeri atau cry. Nah kompres air hangat ini berfungsi untuk merelakskan sebelum menekan aliran darah dan mengurangi rasa sakit. Supaya kamu nggak pegal-pegal juga. Sini pakai ajarin cara ada setting. Aku siapin dulu ya alatnya. Nah jadi ini ada kantung buli dan air panas. Nanti air panas ini dimasukkan ke dalam kantung buli-buli. Terus habis itu boleh ambil tidur biar aku kajarin gimana cara. Nah jadi kan tadi kan udah dimasukin ke dalam kantung air panas itu udah dimasukin ke dalam kantung buli-buli. Nah di sini kantung buli-buli ini bisa ditaruh di bagian bawah perut sambil ditunggu 15 sampai 20 menit. Boleh coba kamu cobain. Nah sambil ditunggu 15 sampai 20 menit. Nah, setelah 15 sampai 20 menit, sekarang kamu merasa nyaman atau bagaimana? Nyaman sih Kak. Oke, kalau boleh tahu, nyeri yang sekarang kamu rasain berapa? Kalau tadi nyerinya naik, sekarang udah turun. Oke, kalau kamu udah terasa nyaman, kamu bisa lakuin 2-3 kali sekali sama hari pertama dan hari kedua karena waktu nyeri haidnya itu yang paling tinggi di hari pertama dan hari kedua. Kegiatan hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan datang besok untuk melihat perkembangan apakah nyeri haidnya sudah merasa berkurang atau tidak. Selamat siang, dulu perkenalkan saya Maudara, mahasiswa keperawatan dari Politeknik Jakarta 3. Sebelumnya saya sebutkan nama anak ibu siapa? Nama aku Desti, Kak. Oke, baik. Halo Ibu Desti, saya izin memperkenalkan kembali. Nama saya Elvika, mahasiswa keperawatan Politeknik Jakarta 3 yang hari ini sedang melakukan pengujian efektivitas teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri haid pada ibu. Berdasarkan konten yang saya sepakati sebelumnya, saya akan melakukan bedah QS pada anak ibu mengenai hasilnya dialami sekarang. Apakah ibu dan anak ibu bersedia? Sebelumnya itu apa ya? Soalnya saya baru Oke, jadi pijat QS itu adalah pijatan ringan yang biasanya itu dilakukan di bagian punggung bagian belakang atau di perut bagian bawah. Oh, berarti kayak dipijat di bagian bawah gitu ya? Iya betul, jadi pijatan itu disentuhkan aja yang menenangkan. Jadi pijatan itu biasa dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit. Jadi fokusnya untuk menenangkan, relax. Jadi Desi nggak mau. Jadi Desi tubuhnya itu menghasilkan hormon endorfin. Jadi bisa bikin rasanya nyenyak ya Kak? Iya betul, seperti yang tadi saya jelaskan, hormon endorfin itu adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengurangi rasa sakit. Jadi nanti bisa melancarkan sirkulasi darah yang ada di rahim dan otot yang tegang di bagian punggung bagian bawah itu bisa berkurang. Oke, aku jadi ingin mencobanya Kak. Terus hari ini aku juga itu hari pertama menstruasi Kak. Terus biasanya kalau misalkan aku hari pertama aku suka nyeri kram gitu. Terus biasa kalau misalkan nyeri kram gitu aku udah diizin untuk masuk sekolah. Terus kadang aku juga kayak aktivitasnya juga terganggu juga Kak. Aduh, pasti itu ganggu banget ya. Biasanya Desi kalau lagi ngerasain nyeri haid itu Desi apa yang dilakuin? Terus biasanya kalau lagi nyeri kayak sekarang gini, itu skala nyerinya berapa? Kalau dari 1 sampai 10, 1 itu tidak nyeri sama sekali, sedangkan 10 nyeri banget.
Biasanya kalau misalnya aku nyari terus perang itu aku cuma berbaring aja sih Kak, tiduran gitu. Terus kalau misalkan nyeri banget, aku biasanya minum obat paracetamol Kak. Terus sekarang itu karena aku lagi hari pertama, paling skala nyerinya sekitar 6 Kak. Oke, skala nyerinya 6 ya. Kalau gitu kita akan melakukan pijatan Efflurage untuk mengurangi sendiri yang Desti alami ya. Apakah Desti ya? Pijatan ini dilakukan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Iya, kamu mau? Oke, kalau gitu posisinya ada dua nih. Desti mau duduk sambil agak membungkuk atau tengkurap? Aku mau duduk aja. Mau duduk ya sambil agak membungkuk. Kalau gitu gimana nih posisinya? Masih aja. Maju ya. Ya, pijatannya ini dari punggung bagian bawah nah, mulai. Saya izin angkat ya bajunya. Mungkin Desti boleh tolong dipegang bajunya. Nah, di sini saya pakai minyak zaitun ya supaya kulit Desti enggak iritasi. Nah, pijatan ini dimulai dari punggung bagian bawah. Saya izin taruh tangan di sini. Kita mulai ya. Gerakannya memanjang dan lembut dari bawah ke atas. Nah, tidak perlu terlalu ditekan ketika berada di tengah bagian punggung. Cukup ditekan di bagian kiri dan kanan saja. Oke, diulang sampai merasa nyerinya berkurang. Oke, gimana Desti? Sudah merasa lebih baik? Iya Kak, sedikit nyaman rasanya. Oke, sekarang kita pindah ke pijatan di bagian bawah ya. Desti boleh berbalik. Ini bantalnya. Ini saya pakai kasih ya, cuma karena nanti bajunya akan dibuka. Saya izin pakai kahang juga di sini. Izin ya, saya buka bajunya. Pijatannya sama seperti tadi di punggung, kita pakai minyak juga supaya tidak iritasi kulitnya. Kita mulai dari bagian perut bagian bawah, lembut ke atas, ditekan bagian kiri kanannya, lagi ke atas dan ke bawah. Gerakannya memanjang ya dari bawah ke atas. Diulang sampai rasa nyerinya berkurang. Coba lakukan sama 10 sampai 15 menit juga. Oke, udah ya. Ini duduk lagi bajunya. Oke, Desti boleh bangun. Iya. Bagaimana? Apakah nyerinya sudah berkurang setelah dilakukan pijatan di bagian punggung dan perut? Iya Kak, sedikit berkurang, terus merasa lebih rileks juga, merasa lebih nyaman. Oke, tadi Ibu juga sudah memperhatikan ya bagaimana cara melakukan pijatannya. Nanti kalau Ibu sudah terbiasa, Ibu bisa ulang lagi lakukan pijatannya ketika anak Ibu mengeluh nyeri saat haid. Ya, tadi saya sudah perhatikan dan insya Allah saya bisa lakukan secara luas. Baik Ibu, yang penting diperhatikan gerakannya, bagaimana pijatannya, tekanannya, dan jam anak Ibu ya. Nah, gerakan ini bisa diulangi 2-3 kali sehari ketika anak Ibu mengeluh nyeri haid. Iya Kak, tadi kan skala sebelum dipijat kan 6 ya Kak, sekarang jadi berkurang kok Kak, jadi skala 4. Wah, alhamdulillah bagus dong. Kalau gitu pijatan ini tuh cocok untuk Desti karena Desti mengalami nyeri haid. Jadi pijatan ini tuh bisa menjadi kegiatan bulanan Desti, jadi Desti bisa mengurangi stres dan merasa lebih rileks ketika melakukan pijatan Efflurage ini. Ya, terima kasih ya Kak, saya jadi tahu cara ngatasin nyari haid pada haid apa. Iya, sama-sama Ibu. Nanti juga akan saya berikan lembaran untuk langkah-langkah dari Efflurage supaya Ibu bisa lebih mudah untuk menghafal gerakannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Desti yang sudah menerima saya dengan baik di sini. Nanti saya akan pantau lagi siklus menstruasi Desti dan nyeri haid yang dialami oleh Desti. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Desti. Masih. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nabila Fadlisa, mahasiswa keperawatan Fakultas Medika Cetak juga yang kemarin mengajarkan teknik kompres hangat pada anak Ibu untuk mengurangi nyeri haid. Apakah Ibu masih ingat saya?
Oke, baik Ibu, seperti kontrak waktu saya kemarin, saya akan datang kembali untuk memantau perkembangan dari haid pada anak Ibu. Nah, pada hari pertama itu kayaknya di sekolah umum sih kan, terus moodnya sama dari juga. Tapi kemarin karena udah dikasih kompres hangat, jadi turunin. Kalau boleh tahu nyerinya seperti apa? Apakah nanti Ibu? Iya, jadinya terasa hilang timbul, terus juga terasa tadi pagi itu skalanya 4, tapi itu saya pakai kompres hangat, jadinya 2. Oke, baik. Jadi saya akan membantu mengoperasi kembali ya kondisi ya. Diulang lagi. Umur 15 sampai 20 menit. Oke, sudah setelah 15 sampai 20 menit, gimana udah rasanya? Rasa nyaman apakah masih ada nyeri? Rasanya sudah berkurang kak, sekarang ada yang sekarang. Baik. Wah, kalau begitu kompres air hangat ini sangat efektif ya untuk meredakan rasa nyeri di area anak ibu ya. Berarti kalau kayak gitu izinkan saya untuk mendokumentasikannya ya. Saya di sini sudah mendokumentasikan bahwa di hari pertama haid itu skala nyerinya di 6 dan perut berasa nyeri ya. Lalu setelah dilakukan tindakan kompres air hangat itu menjadi skala nyerinya 5. Dan untuk di hari kedua skala nyerinya itu 4. Terus setelah dilakukan tindakan kompres air hangat turun menjadi skala 3. Sangat bagus sekali ya, nurse. Iya. Jadinya saya nggak perlu lagi nih minum obat anti nyeri waktu haid. Nah, kalau nyerinya datang kembali, bisa dilakukan kompres hangat lagi ya. Kompres hangat dilakukan 2 sampai 3 kali sehari saat sedang nyeri haid. Ya kan, nanti kalau nyerinya timbul lagi, nanti aku akan pakai kompres hangat. Terus ada yang nambilan kakak. Kasih ya kak. Iya, sama-sama. Saya pamit ya. Saya akan terus pantau siklus dan perkembangan nyeri haid pada anak ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih Ibu. Iya. Berapa ya? Mantap. Cukup. Kondisi. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Novia, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Jakarta 3 yang kemarin melakukan pijat FluHead untuk mengurangi rasa nyeri pada anak Ibu. Apa Ibu masih ingat dengan saya? Iya, saya masih ingat. Oke, baik Ibu, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Ya, jadi kenalkan nama saya Hafiz. Di sini saya sebagai pendokumentasi. Oke, baik. Sesuai kontrak waktu saya kemarin, saya datang lagi ya Ibu hari ini untuk memantau perkembangan nyeri haid yang dialami oleh anak Ibu. Oh iya, ini anak saya hari haid kedua. Wah, pas banget ya kalau gitu kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Bu? Ada beberapa hal yang ingin kami tanya mengenai evaluasi dari pijat Enflurance yang sudah saya terapkan kemarin. Oke. Halo Desti, gimana nih kabar hari ini? Nyerinya gimana dari yang kemarin? Jauh lebih ringan sih kak. Kemarin kan pas haid hari pertama skala aku 6 ya kak. Sekarang udah mulai berkurang sih kak. Jadi di hari kedua ini tadi pagi nyerinya sekali. Oh baik, kalau begitu berarti sudah ada penurunan ya dari hari pertama dan ke hari kedua ya. Iya kak. Aku jadi nggak usah begitu sakit gitu. Kayak bulan lalu tuh aku sakit banget kalau hari pertama hari kedua. Oke. Apa Ibu sempat membantu pijat Enflurance lagi Bu? Iya kak, saya sudah biasa. Bahkan kalau bisa anak saya yang terasa ngilu itu sudah saya pijitin juga. Dia lebih sering meminta. Wah, berarti artinya keluarga sudah mampu ya untuk melakukan intervensi sendiri.
Berarti kalau kayak gitu itu adalah sudah sebagai indikator salah satu keberhasilan kita dalam intervensi tersebut. Berarti Desti sekarang apakah masih ada rasa nyeri? Buat siang ini sih skala nyeri aku sih di angka 2 ya kak. Soalnya tadi malam sama tadi pagi tuh aku udah dipijit sama ibu. Oke, berarti nyerinya itu berkurang setelah dilakukan pijatan lagi ya sama ibu? Iya betul kak. Wah, berarti meditasi yang kita berikan itu berhasil ya untuk mengeluarkan nyeri. Iya kak, jadi kalau misalkan aku datang dulu tuh aku nggak takut lagi, terus nggak gampang stres juga. Soalnya kan setiap aku head kan stres gitu kan kak. Iya, berarti kalau gitu saya jelaskan lagi ya untuk dokumentasinya. Jadi pada hari pertama, di sini bahwa tertulis bahwa skala pertama sebelum dilakukan pijat Florence ini skalanya jadi 6, pas terus melakukan pijatan menjadi 4. Dan untuk hari kedua skalanya itu tadi pagi itu kan 4, dan setelah dilakukan oleh ibunya pijat Florence menjadi skala 2. Alhamdulillah, itu perubahan yang sangat baik ya Ibu Desti. Jadi dengan teknik yang sederhana dan tanpa obat, itu ternyata bisa efektif untuk menurunkan nyeri haid yang dialami oleh anak Ibu. Iya betul banget Kak, jadi saya nggak buru-buru nih ngasih obat. Jadi dengan ini jadi setiap bulan saya akan bisa melakukan pemijatan itu kepada anak saya. Kami sangat senang ya untuk melihat kabar dari ibu. Jadi anaknya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya, tanpa ada rasa nyeri. Iya kak, terima kasih ya kak udah bantu aku sama ibu untuk mengurangi nyeri head aku. Iya. Ya kita juga makasih banget ya Kak udah ngajarin teknik ini, jadi anak saya juga merasa lebih nyaman. Iya betul, kalau begini terus berarti teknik pijat Florence yang diajarkan tuh efektif ya Bu? Iya betul banget. Menurunkan nyeri haid yang dialami oleh anak Ibu. Kalau gitu cukup ya dari kami. Iya. Ya. Kita pamit dulu. Terima kasih ya sudah menerima kami dengan baik. Terima kasih. Lalu Terima kasih ya Kak. Iya. Setelah menjalankan intervensi Evi dan Miss Nursing selama 1 siklus 2 hari, intervensi terhadap 2 remaja putri yang mengalami dismenor primer. 3 mahasiswa keperawatan siap menyampaikan hasilnya. Hari ini mereka mengadakan presentasi internal yang dihadiri oleh dokter, perawat klinik, kader kesehatan, pasien, ibu pasien, dan remaja lain sebagai audiensnya. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran selama proses pembuktian penelitian kami. Hari ini kami ingin menyampaikan hasil proses pembuktian kami berjudul efektivitas massa spek Florence dan kompres hangat terhadap intensitas nyeri pada remaja wanita. Ya, pembuktian ini kami lakukan selama 2 hari masa haid dengan metode observasi, intervensi secara langsung, dan evaluasi. Di mana untuk subjek kami ini adalah remaja putri dengan rentang usia 15-16 tahun yang mengalami nyeri haid atau dismenorrhea primer dengan skala nyeri sedang hingga berat. Ya, jadi di sini kami menggunakan 2 intervensi. Yang pertama yaitu kita menggunakan kompres hangat pada bagian perut bawah, dan yang kedua itu melakukan pijat Florence dilakukan di bagian punggung bawah dan perut dengan teknik lembut selama kurang lebih 10-15 menit. Jadi kami telah mencatat perkembangan skala nyeri selama 2 hari selama siklus haid. Berikut ringkasan hasilnya. Jadi data pada pasien A itu pada hari pertama yang dilakukan intervensi kompres hangat, yaitu sebelum dilakukan skala nyeri awalnya itu 6, dan setelah dilakukan intervensi menjadi turun menjadi ke angka 5, dan ke hari kedua skala nyeri awalnya 4, dan setelah dilakukan intervensi juga turun menjadi ke angka 3. Dan untuk data pasien B yang dilakukan pijat Florence pada hari pertama skala nyeri awalnya itu 6, dan setelah diberikan pijat Florence menjadi 4, dan di hari kedua skala nyerinya awal itu 4, dan setelah dilakukan intervensi menjadi turun menjadi 2.
Kami juga mencatat perubahan perilaku pada kedua pasien kami. Kedua pasien tetap dapat mengikuti kegiatan sekolah, tidur dengan nyenyak saat haid, dan tidak mengalami kecemasan saat menstruasi datang. Tidak seperti sebelumnya. Dan untuk respon keluarga di sini sangat positif ya. Ibu kedua remaja mampu melakukan intervensi secara mandiri di rumah. Hal ini sudah menunjukkan bahwa intervensi ini mudah, aman, dan bisa diaplikasikan ke dalam komunitas. Jadi kesimpulannya, apakah massage pleuris lebih efektif daripada kompres hangat untuk mengurangi intensitas nyeri? Jawabannya iya, karena massage pleuris ini lebih efektif menurunkan intensitas nyeri bila dilakukan secara teratur. Nah, selain itu, intervensi ini juga meningkatkan keterlibatan keluarga dan menurunkan ketergantungan pada analgesik. Nah, mungkin dari data dan mungkin dari dua responden kita, apakah ada yang ingin disampaikan pesan atau kesannya? Saya Nureta, saya ingin memberikan pesan dan kesan. Dulu tuh tiap haid saya tuh selalu tiduran di kamar sambil nangis karena rasa nyeri yang sangat luar biasa. Tapi sekarang misalkan nyeri ini kembali, saya cukup menggunakan kompres hangat dengan Iya, awalnya saya sebagai orang tua juga nggak tahu harus gimana. Tapi sekarang saya bisa bantu anak saya dengan cara yang aman dan juga sederhana. Nama saya Desti. Dulu pas haid saya tuh sering nyeri, terus sampai-sampai saya juga sering banget izin ke sekolah karena perut saya tuh suka nyeri pas haid. Tapi setelah di massage nyerinya berkurang. Terus jadi saya juga udah suka sekolah, terus lebih merasa nyaman juga. Iya, saya juga menjadi ibunya juga merasa lebih nyaman dan lebih tenang karena saya tidak perlu buru-buru untuk memberikan obat untuk meredakan rasa nyeri pada anak saya. Nah, saya merasa senang ya atas antusias dari pasien Desti dan juga pasien Nureta dan ibu juga sekalian. Terima kasih atas responnya juga. Maka dari itu saya ingin mengajukan apakah dari peserta ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh silakan. Ya, saya Manda. Saya mau ucapin terima kasih banyak sama kakak-kakak. Saya juga sering ngerasain nyeri haid yang parah banget sampai nggak bisa masuk sekolah. Tapi saya jadi tahu ada cara lain yang diatasi tanpa obat. Mungkin kakak bisa ngajarin aku teknik massage itu. Iya, tentu bisa ya. Setelah sesi ini saya akan mengajarkan tekniknya kembali, dan kita juga ada led yang bisa kamu bawa pulang. Dan ini tuh tekniknya sangat dasar, basic sekali, yang bisa aman dan juga tidak ada risikonya. Aku mau ucapin makasih banyak sama kakak-kakak. Aku jadi semangat pengen nyoba bulan depan. Makasih kak. Oke, baik. Terima kasih ya atas kesempatannya. Di sini saya sangat mengapresiasi ya dan juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas keberhasilan dalam penelitian ini. Untuk saya sedikit memberikan tambahan ya. Memang untuk dari sisi medis, memang kita tahu nyeri haid primer itu memang sering terjadi ya akibat dari peningkatan prostaglandin. Kompres hangat ini berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah ya, dan juga untuk mengurangi kontraksi uterus. Sedangkan untuk effluent yaitu untuk meningkatkan endorfin dan juga relaksasi. Ini adalah salah satu cara pendekatan holistik yang sangat relevan dan juga ini sangat bagus lah untuk penelitian selanjutnya yang dikembangkan. Baik, cukup dari saya. Ya, memang selama ini pasien yang dapat klinik ini sering mengalami nyeri haid. Tapi tidak semua mau minum obat. Teknik ini juga bisa kita adopsi untuk penyembuhan dasar keparahan remaja. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah menunjukkan bukti nyatanya ya. Ya, sekali lagi kami sangat mengapresiasi ya atas pembuktian ini. Hasilnya juga telah menunjukkan bahwa ada cara sederhana yang pastinya aman seperti kompres hangat maupun massage pleuris yang dapat mengurangi nyeri haid pada remaja. Nah, kami juga sebagai kader dan tenaga kesehatan lainnya siap membantu untuk menyebarluaskan
pengetahuan ini kepada remaja di sekitar kami. Semoga intervensi ini tidak berhenti sampai di pembuktian ini saja ya. Kalau bisa kedepannya ada pendampingan rutin sehingga remaja dapat melakukan masa F-Lures ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau ada pelatihan lanjutan, kami siap ikut serta, membantu dan mendukung sepenuhnya. Dengan begitu, kader kesehatan bisa menjadi perpanjang tenaga kesehatan medis untuk edukasi di masyarakat. Baik, terima kasih dokter, nurse, dan ibu kader kesehatan atas segala dukungan dan masukan. Semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi untuk pengembangan intervensi keperawatan di komunitas, khususnya dalam penanganan nyeri haid pada remaja. Ya, kami juga berterima kasih kepada keluarga dan pasien yang telah membantu kami dalam melakukan pengujian keefektifan kami ini. Dan kepada dokter, perawat, dan serta kader kesehatan, terima kasih atas bimbingannya dan juga dukungannya. Kami akan melakukan laporan ini ke dalam bentuk dokumentasi secara. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di diskusi kami. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.